dalam etika dan filsafat komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Jannah. Nama saya If Reza. Nama saya Devinta Nabila Syifa. Nama saya Sandika. Nama saya Savitri. Nama saya Tira. Perkenalkan, saya Devinta Nabila Syifa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah sebuah nilai dan norma moral yang mengatur dan menentukan perilaku manusia. Etika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah suatu penerapan secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar setiap manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif adalah suatu penerapan sikap dan pola ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia dan apa yang harus dijalankan oleh manusia serta tindakan apa yang harus diambil oleh setiap manusia untuk mencapai sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab biasa dikenal sebagai falsafah dan dalam bahasa Inggris biasa dikenal sebagai filosofi. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Filosofia sendiri terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya adalah cinta dan sophia artinya adalah kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan filsafat menurut Plato adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencari suatu kebenaran yang asli. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iftah Reza. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, yang artinya adalah perhubungan, kabar, dan perkabaran. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, artinya pemberitahuan, memberi bahagiaan, pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari si pendengarnya. Menurut Onong Ochiana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung secara lisan ataupun tidak langsung secara media. Next adalah privasi. Secara umum, pengertian privasi atau privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mengatur tingkat keterbukaan kehidupan dan urusan atau persoalan pribadi dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka sesuai dengan suatu kondisi atau situasi tertentu. Menurut Rapoport, dalam Sosilo tahun 1988, privasi sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan, dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang diinginkan. Privasi jangan dipandang hanya sebagai penarik diri seseorang secara fisik terhadap pihak-pihak lain dalam rangka menyepi saja. Terima kasih, If. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Nurul Jannah. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi privasi, yaitu ada 3. Yang pertama faktor personal, yang kedua faktor situasional, dan yang ketiga faktor budaya. Oke, yang pertama yaitu faktor personal. Faktor personal sendiri merupakan latar belakang pribadi yang nantinya akan berhubungan dengan kebutuhan seseorang akan privasi. Contohnya, anak-anak yang tumbuh dalam suasana rumah yang sesak dan penuh dengan tekanan akan lebih memilih menjadi pribadi yang lebih pendiam dengan privasi yang banyak. Sedangkan orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di kota akan lebih memilih keadaan yang lebih menyenangkan, sehingga dia akan lebih menerima orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu faktor situasional, yaitu kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Contohnya dalam dunia kerja, pastinya seseorang akan selalu dituntut untuk selalu terbuka, karena jika dalam suatu kantor satu sama lain memiliki privasi yang sangat tinggi, maka pekerjaan yang sedang dikerjakan tidak akan selesai dengan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu faktor budaya. Tiap-tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan.
tetapi sangat berbeda dalam bagaimana mereka mendapatkan privasi. Itu menurut Gifford pada tahun 1987. Maksudnya di sini yaitu sebuah privasi dalam suatu kebudayaan justru muncul dari orang-orang yang bukan merupakan bagian dari budaya tersebut. Dalam artian orang yang baru datang dalam suatu lingkungan budaya yang berbeda pasti akan menghormati budaya yang ada dalam tempat yang didatanginya. Walaupun terkadang budaya tersebut tidak sesuai dengan akal dan pikiran manusia yang baru datang tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pengaruh privasi terhadap perilaku seseorang. Hubungan interpersonal merupakan pusat dari pengalaman privasi yang menentukan sikap kehidupan sehari-hari seseorang. Orang yang terganggu privasinya akan merasakan kurang nyaman terhadap lingkungannya. Kemampuan seseorang untuk menarik diri ke dalam privasi dapat membantu orang tersebut hidup lebih nyaman saat harus berurusan dengan orang yang lain. Seseorang yang menerapkan privasi dalam kehidupan sehari-harinya, dan ia akan dengan mudah melakukan evaluasi diri, serta membantu untuk mengembangkan dan mengelola perasaan diri yang meliputi perasaan bebas, kesadaran memiliki, dan kemerdekaan dari pengaruh orang lain. Jadi privasi di sini pengaruhnya sangatlah besar karena dapat menentukan sikap dan perasaan seseorang dalam lingkungan sekitarnya. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh Santika. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam privasi. Adapun nilai-nilai dalam privasi, yang pertama yaitu privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia. Dan yang kedua, privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan dari orang lain. Yang ketiga, privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Jadi, semakin banyak orang tahu tentang diri kita, maka semakin berkurang citra dan image kita di hadapan orang lain. Yang keempat yaitu privasi penting bagi interaksi sosial. Hal itu dikarenakan oleh sikap seseorang yang terlalu terbuka terhadap sekitarnya, yang akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, ia akan dijauhi, atau kedua, ia akan menjadi pusat perhatian dalam lingkungannya. Yang kelima yaitu privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah, karena privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Pada sisi lain, masyarakat juga memiliki privasi sehingga penguasa tidak dapat semena-mena. Selanjutnya, unsur-unsur privasi dalam nilai moral. Wacana privasi sebagai etika mempunyai unsur-unsur pokok berupa kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Yang pertama ada kebebasan. Kebebasan merupakan unsur hakiki dari sebuah privasi. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kebebasan mempunyai banyak jenis. Yang pertama yaitu kebebasan jasmani dan rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral. Jadi, kebebasan merupakan kemampuan manusia dalam menentukan dirinya sendiri. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa ketika kita tidak boleh membantah bila dimintai penjelasan mengenai apa yang telah kita lakukan. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukan olehnya. Pertanggungjawaban adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan tidak membantah ketika kita diminta untuk memberikan penjelasan. Yang ketiga ada hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk yang berhubungan dengan situasi kehidupan yang jelas. Hati nurani selalu berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran merupakan suatu kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Karena itu merupakan cerminan tentang dirinya sendiri. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif.
Yang keempat ada prinsip kesadaran moral. Prinsip kesadaran moral merupakan tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu sesuai dengan nilai moral tertentu. Prinsip tindakan moral merupakan pemahaman menyeluruh individu atau seluruh tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip sikap baik, prinsip sikap keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri serta orang lain. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika privasi dalam media, di mana yang sudah diketahui pada masa saat ini banyak terjadi fenomena-fenomena di mana media pers melakukan pelanggaran privasi terhadap penyajian beritanya, di mana media pers tersebut hanya mencari sebuah sensasi yang akan merugikan publik pada kemudian harinya. Permasalahan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Mengapa demikian? Karena seharusnya seorang jurnalistik memberitakan suatu informasi kepada masyarakat adalah yang profesional dan menghargai privasi seseorang. Kategori privasi meliputi kelahiran, kematian, dan perkawinan, di mana dalam pemberitaannya perlu adanya izin dari sumber berita yang bersangkutan ataupun keluarganya. Kemudian terdapat sejumlah dilema dalam praktik komunikasi untuk menerapkan prinsip privasi dalam konten media, terutama menyangkut isu-isu seperti penyakit menular, homoseksual, korban kejahatan seksual, tersangka di bawah umur, dan bunuh diri, di mana media harus menghormati privasi yang ada seperti tidak menerangkan identitas korban dan lain sebagainya. Kemudian ada isu kamera dan rekaman tersembunyi, di mana walaupun memang benar seorang jurnalistik harus mengumpulkan banyak informasi untuk memberitakan sesuatu, namun kamera yang tersembunyi ini dibutuhkan, tapi untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan private dan atau merugikan pada publik kemudian harinya. Kemudian pada akses internet saat ini, apa sih pelanggaran privasi yang terjadi? Ternyata pelanggaran privasi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh media pers, tapi masyarakat pun melakukan pelanggaran privasi, seperti melakukan video diam-diam seseorang atau menceritakan aib seseorang ke media sosial dengan menyebutkan identitas asli dan lain sebagainya. Itu juga menyangkut sebagai pelanggaran privasi dalam media sosial. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh Tira. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dalam memberikan informasi dan menghormati privasi di masyarakat, yaitu 1. Hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan yang mestinya selalu didasarkan pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, prinsip kegunaan sosial yang didasarkan atas asumsi bahwa insan media merupakan agen moral yang dapat memilih informasi mana yang berguna bagi audiensnya, sehingga informasi yang disampaikan tidaklah menonjolkan sisi sensasionalitas yang berujung pada pelanggaran privasi seseorang. Dan yang terakhir, keadilan yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana privasi subjek layak untuk diangkat, yang tujuannya untuk meminimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain, dengan selalu melakukan pertimbangan apakah suatu informasi diperlukan atau tidak. Kemudian, acuan pembagian bentuk pelanggaran privasi terkait media, yaitu contoh-contohnya
Yang pertama, intrusion, yaitu merupakan tindakan mendatangi wilayah personal seorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan, baik itu di dalam properti pribadi seseorang maupun di luarnya. Yang selanjutnya yaitu public discourse of embracing private fact, yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang seseorang, baik itu dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. Selanjutnya yaitu publicity which pays someone false like in the public eye, yaitu publikasi yang menyebabkan pandangan yang tidak sesuai terhadap seseorang menurut pandangan orang banyak. Dan yang terakhir yaitu appropriation of name or likeness, yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu, seperti pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis yang dilakukan tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.